wabarakatuh. Halo semuanya, kami mahasiswa dari kampus Untak Surabaya, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik dari Program Studi Administrasi Publik kelas A dengan mata kuliah Hukum Administrasi Negara dengan dosen pengampu Bapak Edi Wahyudi SH MSI. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Najwa Salsabila dengan NIM 11125000001 dan dengan teman saya Chelsea Lia dengan NIM 11125000010. Video ini dibuat untuk pemenuhan tugas evaluasi akhir semester. Sebelum kita memaparkan isi materi, berikut judul-judul yang akan kita bahas. Yang pertama, konsep utama hukum administrasi negara. Yang kedua, pengawasan administrasi negara dan peran lembaga pengawas. Yang ketiga, studi kasus dan aplikasinya di Indonesia dan penyelesaian sengketa administrasi negara. Yang keempat, tanggung jawab pemerintah dan pegawai negeri sipil dalam hukum. Dan yang kelima, implementasi hukum administrasi negara dalam kebijakan publik. Yang pertama ada konsep utama hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara merupakan cabang hukum publik yang mengatur pelaksanaan kewenangan pemerintahan serta hubungan antara pemerintah dan warga negara. Konsep utamanya meliputi kewenangan pemerintahan yang harus dijalankan berdasarkan asas legalitas, keputusan, dan tindakan administrasi negara yang menimbulkan akibat hukum, serta penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, hukum administrasi negara juga mengatur mekanisme pengawasan dan penyelesaian sengketa administrasi guna menjamin perlindungan hukum dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Yang kedua, ada pengawasan administrasi negara dan peran lembaga pengawas. Pengawasan administrasi negara merupakan mekanisme pengendalian dan pemantauan terhadap penyelenggaraan pemerintahan guna menjamin pelaksanaan administrasi yang sesuai dengan hukum, transparan, dan akuntabel. Pengawasan ini berfungsi untuk mencegah penyimpangan, menjaga integritas aparatur, serta meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Pengawasan administrasi negara terdiri dari pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Pengawasan internal dilaksanakan oleh lembaga dalam struktur pemerintahan seperti Inspektorat Jenderal dan Satuan Pengawas Internal yang berfokus pada kepatuhan, pengelolaan keuangan, dan kinerja instansi. Pengawasan eksternal dilakukan oleh lembaga independen antara lain Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Ombudsman Republik Indonesia yang berperan dalam audit keuangan negara, pemberantas korupsi, serta pengawasan pelayanan publik. Pelaksanaan pengawasan dilakukan melalui tahapan perencanaan, pemeriksaan, evaluasi, dan pelaporan, dan tindak lanjut. Meskipun menghadapi tantangan seperti korupsi, keterbatasan sumber daya, dan rendahnya transparansi, pengawasan administrasi negara tetap menjadi unsur penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel. Dan yang ketiga, ada studi kasus dan aplikasinya di Indonesia dan penyelesaian sengketa administrasi negara. Sengketa administrasi negara merupakan konflik hukum yang timbul akibat keputusan atau tindakan pejabat administrasi negara dalam menjalankan kewenangannya. Sengketa ini dibedakan menjadi sengketa tata usaha negara atau STUN dan sengketa non tata usaha negara. STUN terjadi akibat keputusan pejabat tata usaha negara yang bersifat konkret, individual, dan final, seperti pembatalan izin usaha. Sementara itu, sengketa non tata usaha negara berkaitan dengan tindakan administrasi pemerintahan yang berdampak pada hak warga negara, misalnya maladministrasi dalam pelayanan publik. Melalui mekanisme tersebut, penyelesaian sengketa administrasi negara berperan penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi warga negara serta mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang taat, hukum, adil, dan akuntabel. Tanggung jawab pemerintah dan pegawai negeri sipil merupakan bagian penting dalam hukum administrasi negara. Tanggung jawab pemerintah adalah kewajiban hukum untuk melaksanakan tugas administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta asas-asas umum pemerintahan yang baik, seperti legalitas, akuntabilitas, dan transparansi. Sementara itu, PNS memiliki tanggung jawab untuk menjalankan tugas secara profesional, taat hukum, serta menjunjung etika dan norma.
Dasar hukum tanggung jawab tersebut antara lain yang pertama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, yang kedua Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS, dan yang ketiga Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintah. Prinsip-prinsip tanggung jawab pemerintah dan PNS. Yang pertama ada prinsip legalitas, yaitu prinsip ini menegaskan bahwa setiap tindakan, keputusan atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan pejabat publik wajib memiliki dasar hukum yang sah. Yang kedua ada prinsip akuntabilitas, yaitu prinsip ini menuntut agar setiap tindakan administratif dan penggunaan kewenangan oleh pejabat pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan hasilnya kepada publik maupun lembaga pengawas. Yang ketiga ada prinsip transparansi, yaitu prinsip ini mewajibkan setiap aktivitas administrasi pemerintahan dilakukan secara terbuka sehingga masyarakat dapat mengetahui, memantau, dan memberikan masukan. Tanggung jawab pemerintah mencakup tanggung jawab hukum, tanggung jawab moral dan etis, serta tanggung jawab finansial, yaitu pemerintah harus mematuhi hukum dalam setiap kebijakan, bertindak secara etis untuk menjaga kepercayaan publik, serta mengelola keuangan negara secara transparan dan akuntabel. Adapun PNS mencakup tanggung jawab administratif, disiplin, dan pidana. Tanggung jawab administratif yaitu kewajiban PNS untuk mematuhi seluruh aturan dan prosedur dalam pelaksanaan tugasnya. Yang kedua, tanggung jawab disiplin yaitu kewajiban untuk melaksanakan tugas dengan sikap disiplin sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku. Yang ketiga, tanggung jawab pidana yaitu kewajiban hukum yang muncul jika PNS melakukan pelanggaran berat yang masuk dalam ranah hukum pidana. Sanksi bagi pelanggaran tanggung jawab yaitu ada dua. Yang pertama, sanksi administratif mulai dari teguran lisan atau tertulis, penurunan pangkat hingga pemberhentian. Yang kedua, sanksi pidana, hukuman penjara bagi pelanggaran berat seperti korupsi. Pelaksanaan tanggung jawab diawasi melalui mekanisme pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh Inspektorat Jenderal, sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh lembaga seperti BPK, KPK, dan Ombudsman. Nah, adapun kasus-kasus pelanggaran tanggung jawab. Ada kasus korupsi, contohnya korupsi oleh pejabat publik. Yang kedua ada pelanggaran administratif, contohnya seorang petugas dinas kependudukan atau pencatatan sipil yang membiarkan berkas menumpuk tanpa diproses melebihi batas waktu yang ditentukan. Hukum administrasi negara merupakan cabang hukum yang mengatur aktivitas pemerintah dalam menjalankan fungsi administrasi. Dalam konteks kebijakan publik, hukum administrasi negara berperan sebagai kerangka hukum yang memastikan setiap kebijakan dibuat dan dilaksanakan secara sah, akuntabel, dan transparan. Kebijakan publik adalah serangkaian keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah publik. Nah, implementasi kebijakan publik mencakup 3 tahap utama, yaitu yang pertama ada perumusan kebijakan yang didasarkan pada hukum, administrasi, dan partisipasi masyarakat. Yang kedua ada pelaksanaan kebijakan oleh aparat pemerintah sesuai peraturan yang berlaku, serta yang ketiga pengawasan untuk memastikan kebijakan berjalan sesuai hukum. Dalam pelaksanaannya, kebijakan publik harus berlandaskan prinsip legalitas, akuntabilitas, dan transparansi. Contoh implementasi kebijakan publik antara lain kebijakan lingkungan terkait pengelolaan limbah industri, kebijakan pendidikan melalui penyaluran dana BOS, dan kebijakan ekonomi berupa bantuan sosial. Namun, implementasi hukum administrasi negara dalam kebijakan publik menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya kepatuhan terhadap hukum, birokrasi yang lambat, serta keterbatasan sumber daya manusia dan keuangan. Untuk itu, upaya mengatasi tantangan tersebut dapat dilakukan melalui penguatan regulasi, pelatihan aparatur pemerintah, dan peningkatan pengawasan oleh lembaga terkait. Sekian pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi yang menonton. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.